Allah tabaraka wa ta'ala. Maka seorang mukmin yang selalu berusaha untuk menyempurnakan keimanannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, seorang mukmin yang bisa menjaga ucapan-ucapan lisannya, yang bisa menjaga perbuatan-perbuatan dirinya, jangan sampai dia melakukan sesuatu yang menyakiti hati kaum muslimin, dan jangan sampai dia mengucapkan sesuatu yang juga menyakiti hati kaum muslimin. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kita sampai kepada sebuah ayat yang disebutkan oleh Imam Al-Zahabi di dalam surah An-Nur ayat 19, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Ini peringatan dari Allah tabaraka wa taala bahwa setiap tersebar berita-berita yang tidak baik tentang seorang muslim, maka seorang muslim yang lain dia tidak boleh ikut-ikutan menyebarkan berita itu, walaupun tidak dengan tujuan menuduh seorang muslim itu. Ini ayat yang mulia ini diturunkan dalam peristiwa hadithul ifki, ketika Aisyah radhiyallahu anha dituduh dengan tuduhan yang sangat keji, tapi sebagian orang-orang yang beriman ikut menyebarkan berita-berita itu walaupun bukan dengan tujuan menuduhnya. Maka diturunkan ayat oleh Allah tabaraka wa taala, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Bagi mereka siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Di dunia dicambuk oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicambuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang kafir, maka mereka akan menanggung siksaannya nanti di akhirat. Orang-orang yang beriman ketika itu yang sebagiannya ikut-ikutan bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, mengakui kesalahannya, dan sebagian mereka dirasakan kepada mereka hukuman dari hukuman-hukuman dunia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Berkata Imam Al-Zahabi, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Sibabul muslim, mencaci orang-orang, mencaci seorang muslim, fusuqun, itu merupakan kefasikan. Al-khuruj an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Karena orang yang keluar dari ketaatan terhadap Allah tabaraka wa taala imma bi fi'lihi atau bi lisanihi, baik dia keluar itu dengan tangannya, dengan perbuatannya, atau dengan ucapan-ucapan lisannya. Dan salah satu ucapan lisan keluarnya seorang itu dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, salah satunya adalah dengan as-sabbu was-syatam, mencaci seorang yang beriman, memaki seorang yang beriman. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya merupakan kekafiran. Wal kufru huna kufrun asghar, dan kufur di dalam ucapan Nabi ini kufrun la yukhriju sahibuhu minal millah, yang tidak keluar pelakunya dari agama. Li'annal kufra kufrani, karena kufur itu terbagi kepada dua. Kufrun yukhriju sahibahu minal millati, wa kufrun la yukhriju sahibahu minal millah. Wa kufru alladhi yukhriju sahibahu minal millah yusamma kufrun akbar, wal kufru alladhi la yukhriju sahibahu minal millah yusamma kufrun asghar. Di antara contohnya juga
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wa la in kafartum, kufur terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam, tetapi irtakabal kabirah, dia melakukan perbuatan dosa besar karena dia kufur terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla, tidak bersyukur kepada Allah Taala. Maka sama dengan hadis yang disebutkan oleh Nabi ini, wa qitaluhu kufrun, membunuhnya adalah kekufuran. Yang dimaksud kekufuran di sini adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan dari agama, karena kufur ada dua, mengeluarkan pelakunya dari agama, dan yang kedua tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Dan sepakat para ulama bahwa pelaku pembunuhan muslimun fasiqun naqisul iman, dia masih muslim tapi fasik dan imannya sangat kurang. Kemudian berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim yang datang dari jalan Abu Hurairah, la yadkhulul jannah, kata Nabi, tidak akan masuk ke dalam surga. Ini salah satu bentuk daripada wa'id. Karena di awal-awal pertemuan kita membaca kitab Al-Kabair ini, kita menyebutkan tentang haddul kabair. Apa yang dimaksud dengan kabair? Yang dimaksud dengan kabair adalah setiap dosa yang disertakan di dalamnya ancaman-ancaman, baik wa'id dari Allah Jalla wa'ala yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, atau wa'id yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadisnya. Dan wa'id itu bermacam-macam, ancaman itu bermacam-macam. Salah satu daripada ancaman itu dengan memberitakan atau dengan disebutkan oleh Nabi SAW bahwa orang yang melakukan perbuatan itu la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga. Dan maksud daripada la yadkhulul jannah ibtidaan, karena orang yang masuk ke dalam surga itu ada ibtidaan, ada ghairu ibtida. Ada orang yang masuk ke dalam surga tanpa disiksa di dalam neraka. Kemudian ada orang yang masuk ke dalam surga setelah disiksa di dalam neraka. Dan orang yang masuk ke dalam surga ibtidaan ada min ghairi hisabin wala azab, tanpa dihisab, tanpa diazab. Dan ada orang yang masuk ke dalam surga ibtidaan setelah dihisab, dan kebaikannya lebih berat daripada keburukannya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Berkata para ulama, walaupun beratnya sebesar biji sawi, lebih berat sedikit timbangan kebaikannya dibanding timbangan keburukannya, maka tempatnya di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ada orang yang Allah masukkan ke dalam surga setelah Allah berikan syafaat. Dia punya dosa-dosa besar, dia punya amalan-amalan kabair, dan timbangan keburukannya berat, tetapi dirinya diberikan syafaat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antaranya syafaatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka masuk ke dalam surga. Ini disebut dengan ibtida. Ada orang yang masuk ke dalam surga ghairu ibtida, kata para ulama, setelah disiksa di dalam neraka jahanam. Adapun maksud daripada ucapan Nabi la yadkhulul jannah, maksudnya la yadkhulul jannah ibtidaan, mereka tidak akan masuk ke dalam surga langsung, artinya diancam. Karena perbuatan yang mereka lakukan, mereka berhak disiksa di dalam neraka oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini bentuk daripada wa'id. Apa perbuatannya? Apa amalannya? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu siapapun yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.
Bayangkan ma'asyarul ikhwah, hadirin hadirat, kaum muslimin kaum muslimat, musyahidin musyahidat, Nabi mengatakan, "Man la ya'man jaruhu bawa'iqahu." Yang punya tetangga, tetangganya tidak aman dari gangguannya. Beri gangguan lisannya, atau gangguan perbuatannya, atau gangguan apa saja yang tetangganya merasa tidak aman. Yang tetangga ini memiliki hak yang sangat luar biasa. Dan Jibril alaihissalam begitu turun dan selalu ketika itu memberikan wasiat kepada Nabi agar Nabi menjaga hak tetangga. Sampai-sampai Nabi berpikir ketika itu bahwa seorang tetangga itu berhak mendapatkan warisan dari tetangganya. Apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis? "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahum sayuwarrithun." Jibril selalu memberikan wasiat kepadaku untuk selalu menjaga tetangga, berbuat baik kepada tetangga, menunaikan haknya, bermuamalah dengan muamalah hasanah. Yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Sampai aku mengira bahwa seorang tetangga itu akan menjadi ahli waris bagi tetangganya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu hak yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an yaitu tentang hakul jiran. Wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil. Salah satu hak yang Allah sebut adalah al-jar. Menunjukkan ma'asyiral ikhwah, ketika hakul jiran di antara hak yang begitu besar yang mesti dipelihara oleh setiap muslim yang hidup berdampingan dengan seorang tetangga, maka mencederai haknya merupakan sesuatu yang besar, dijadikan kabiratun min kabairi adz-dzunub, apalagi dia seorang muslim, seorang yang taat kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi mengatakan, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bersumpah 3 kali. Aqsama 'ala Allah 3 marrat. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Dan yang dimaksud dengan al-iman di dalam ucapan Nabi, al-imanul kamil atau kamalul iman. Adapun ketika dia seorang muslim, seorang mukmin, maka musammal iman tetap ada pada dirinya. Lakin kharaja min kamalil iman, akan tetapi dia keluar dari kesempurnaan iman. Jadi maksud daripada wallahi la yu'min, demi Allah tidak sempurna keimanan seseorang. Demi Allah tidak sempurna keimanan seseorang. Dia tidak keluar dari musammal iman atau dari usul iman, namun dia keluar dari kamalul iman. Karena sebab perbuatan yang dilarang oleh Nabi SAW dia lakukan, keluar dari kesempurnaan iman. Berkurang drastis imannya. Perbuatan apa yang dia lakukan sehingga menjadi sebab imannya berkurang di sisi Allah tabaraka wa taala? Para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Yang berkurang imannya siapa? Yang tidak sempurna imannya siapa? Yang tidak beriman dengan sebenar-benar iman, yang dirimu sampai bersumpah menerangkannya ya Rasulullah?" Apa kata Nabi SAW? "Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah." Sama dengan yang di atas. Siapa yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan dirinya, kata Nabi SAW. Imma al-adha minal lisan atau minal af'al. Baik gangguan itu datang dari lisannya, mencaci, memaki, memanggil tetangganya dengan gelar-gelar yang tidak disenanginya, dengan ucapan yang tidak beradab, yang tidak berakhlak, mendoakan dengan keburukan, saling membenci,
Kata Nabi SAW, ketika tetangganya merasa tidak aman dari gangguan itu, wallahi la yu'min. Dia tidak dikatakan orang-orang yang beriman, kamalul iman. Walaupun dia qawwam, walaupun dia sawam, rajin ibadah di malam hari, rajin ibadah di siang hari. Di siang hari dia isi dengan puasa, bahkan mungkin puasa Nabi Daud. Kemudian di malam hari dia isi dengan ibadah, at-taqarrub ila Allah azza wa jal. Orang-orang yang seperti ini, ma'asyarul ikhwah, tidak dianggap imannya sempurna oleh Allah azza wa jal. Sesuatu yang dituntut oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ma'asyarul ikhwah, kita itu tidak hanya Allah perintahkan untuk menjaga hubungan dengannya. Kita itu tidak diperintahkan hanya menunaikan hak Allah tabaraka wa ta'ala, tapi yang Allah inginkan kepada kita, bagaimana hukukullah tabaraka wa ta'ala kita tegakkan, kita laksanakan, dan kita juga menjaga hukukun nas. Kita juga menjaga hukukun nas, apalagi hukukul muslimin, bi'adami adhiyatihim wa syatmihim wa la'nihim, atau sesuatu yang serupa dengannya. Allah tidak hanya ingin kita itu menjaga hubungan yang baik terhadapnya antara makhluk dengan sang Khaliq, tapi Allah memerintahkan bagaimana makhluk sesama makhluk, terutama orang yang beriman sesama orang-orang yang beriman, saling menjaga muamalahnya dengan baik, jauh dari saling mengganggu, saling menyakiti, atau yang semisal dengannya. Maka orang-orang yang seperti itu disebutkan oleh Nabi, wallahi la yu'min. Dan nafyul iman di dalam hadis ini adalah nafyul kamali. Yang ditiadakan adalah kesempurnaan iman, bukan usulul iman atau musammal iman. Karena kalau usulul iman yang ditiadakan, maka kafir seorang itu. Dan ini bukan akidah ahli sunnah. Tetapi yang dimaksud oleh Nabi, nafyu fi hadzal hadis adalah nafyul kamal. Kemudian berkata Imam Az-Zahabi, wa fi lafdhin ala syartis sahihaini la yadkhulu al-jannah abdun la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga dikeluarkan oleh Imam Abu Ya'la, datang dari jalan Anas bin Malik, sahih atas syarat Imam Muslim dan Bukhari. Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga. Maksudnya ibtida. La abdun la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Seseorang namun tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari jalan Abu Hurairah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, dijadikan oleh Nabi SAW indikasi keimanan, alamatul iman, tanda-tanda keimanan seorang hamba kepada Allah dan tanda-tanda keimanan seorang hamba kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir bagian daripada beriman kepada Allah Ta'ala. Dikarenakan beriman kepada hari akhir merupakan perintah Allah Ta'ala yang wajib kita imani. Apa kata Nabi SAW? Dan Nabi jadikan indikasi, tanda seseorang beriman kepada Allah, tanda seseorang beriman kepada Sang Pencipta dan beriman kepada hari akhir. Dan Allah perintahkan semuanya mesti beriman kepada hari akhir, bahwa kematian bukan segala-galanya. Seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, kematian merupakan segala-galanya. Bagaimana kiranya Allah akan membangkitkan manusia yang sudah mati ratusan tahun yang telah lalu, bahkan mungkin ribuan tahun yang telah lalu, wahia ramim, sementara mereka sudah menjadi tulang menulang yang hancur, sehingga mereka meyakini kematian itu adalah akhir dari segala-galanya. Dan manusia hidup di permukaan bumi ini silih berganti,
Mati generasi ini, datang generasi berikutnya. Mati generasi berikutnya, datang generasi berikutnya. Sebagian keyakinan orang seperti itu, mati segala-galanya. Tetapi ma'asyarul ikhwah, kematian bukan segala-galanya. Ada kehidupan setelah kematian. Ada hari kebangkitan setelah kematian. Ada jaza setelah kematian. Ada ganjaran setelah kematian. Dan sempurna ganjaran yang diterima oleh orang yang baik dan orang yang buruk fil yaumil akhir, yaitu hari akhir, hari kiamat. Wajib kita imani. Salah satu akidah yang mesti terhunjam dalam sanubari seorang muslim, dia beriman adanya hari kebangkitan, adanya hari kiamat, adanya yaumul akhir, adanya surga, adanya neraka. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, wal jannatu wan naru makhluqatani la yafniyani abadan. Surga, neraka, dua makhluk Allah tabaraka wa taala yang tidak akan pernah musnah selama-lamanya. Semenjak Allah menciptakan surga, semenjak Allah ciptakan neraka, la yafniyani abadan. Wajib kita imani. Dan salah satu indikasi bukti keimanan seorang muslim kepada yaumul akhir, fala yu'dhi jarahu, kata Nabi, jangan dia mengganggu tetangganya. Kenapa demikian ma'asyarul ikhwah? Kelak gangguannya itu akan dituntut pada hari kiamat. Akan diminta pertanggungjawaban dan akan diselesaikan oleh Allah tabaraka wa taala. Thumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Seorang tetangga akan menuntut tetangganya pada hari kiamat. Seorang saudara akan menuntut saudaranya pada hari kiamat. Seseorang akan menuntut seseorang pada hari kiamat ketika di permukaan bumi belum selesai perselisihan yang ada di tengah-tengah mereka. Berbantah-bantah di hadapan Allah Taala. Seorang yang terzalimi akan menuntut di hadapan Allah Taala orang-orang yang menzaliminya. Seraya Allah mengatakan, "Thumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun." Wa fi labzi li muslimin man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berbuat baiklah kepada tetangganya. Dan tetangga di sini bahkan maksudnya adalah siapapun, tidak hanya seorang muslim, non muslim pun, siapapun yang memiliki tetangga, maka salah satu anjuran yang disebutkan oleh Nabi, falyuhsin ila jarih, berbuat baiklah kepada tetangganya. Wa in kana ghairu muslimin, na'am, wa in kana ghairu muslimin, fama balul muslimin, walaupun selain daripada kaum muslimin. Dan bagaimana kiranya andaikan tetangga itu seorang muslim yang beriman kepada Allah, seorang yang saleh, muti'un li rabbih, yusalli wa yasum, kemudian direndahkan, dicaci, dimaki, diganggu. Hadhihi kabirah min kabairiz dzunub. Dan ini bagian daripada dosa besar yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anjurannya berbuat baik kepada tetangga. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, andaikan aku masak masakan ya Rasulullah, siapa yang berhak aku berikan masakanku itu kepadanya agar aku cicipkan kepadanya makananku ini ya Rasulullah?" Nabi mengatakan, ila aqrabi minki baban, kata Nabi, tetangga yang paling dekat pintunya dengan pintu rumahmu wahai Aisyah. Nabi mengucapkan kalimat yang bersifat umum, artinya apa? Wa in kana ghairu muslim wa in kana ghair al-muslim. Ibnu Umar suatu ketika memasak satu masakan, kemudian datang Umar Ibn Al-Khattab ketika itu berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sudahkah engkau berikan masakan ini kepada tetangga kita yang notabene-nya bukan seorang muslim?" kata Umar. Maka Nabi mengatakan, "Falyuhsin ila jarih." Ini semuanya.
Siapapun hendaknya berbuat baik kepada tetangganya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya sebuah hadis yang datang dari Abu Hurairah. Dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna fulanata tusalli al-laili wa tasumu an-nahar, wa fi lisaniha syai'un yu'dhi jiranaha salitatan." Faqala la khaira fiha hiya fin nar. Hiya fin nari. Baik, kita azan dulu, setelah azan kita lanjutkan. Wa sallallahu alaihi wasallam baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Asli TV, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, atas rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa taala, Masjid Al-Hijrah sudah seperti yang antum lihat. Semua itu karena rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa taala. Kemudian karena kerjasama yang luar biasa, partisipasi yang luar biasa dari Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, yang hanya Allah tabaraka wa taala yang tahu dalam partisipasi Anda yang
dengannya Allah Tabaraka wa Ta'ala wujudkan sebuah niat yang luar biasa dari pencapaian pembangunan Masjid Al-Hijrah di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah dan asrama untuk para santri yang belajar di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Tidak terasa setelah sekian lama kita berpartisipasi, Masjid Al-Hijrah sudah seperti yang antum lihat. Lantai dasar yaitu basement daripada masjid alhamdulillah secara struktur sudah selesai, dan sebahagian ruang telah dijadikan tempat sholat dan aktivitas-aktivitas belajar agama. Para santri belajar di dalam masjid, kita melakukan majelis ta'lim, kita melakukan tahfiz Al-Quran, tahsin Al-Quran dan yang lainnya. Itu sudah. Musyahidin musyahidat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Abu Hurairah menyebutkan tentang sebuah ucapan yang diucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Abu Hurairah yaqulu qila ya Rasulullah inna fulanata tusalli al-lail wa tasumu an-nahar wa fi lisaniha shay'un yu'dhi jiranaha salitatan. Disebutkan kepada Nabi SAW tentang seorang wanita tusallil lail wa tasumun nahar. Dia melakukan salat malam dan melakukan puasa di siang hari. Dua ibadah yang begitu sulit mengumpulkan keduanya. Ayyakuna al-abdu sawamah wa ayyakun qawamah. Rajin ibadah di malam hari, rajin ibadah di siang hari. Ibadah yang membutuhkan kelelahan, keletihan. Tidak makan, tidak minum. Begitu juga bangun di malam hari, mengorbankan tidurnya. Wa fi lisaniha syai'un yu'dhi jiranaha, kata Abu Hurairah menyebutkan tentang perkataan yang diucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun terdapat pada lisannya sesuatu yang menyakiti tetangganya. Salitatan, salitatan artinya lisan yang panjang. Ini sebuah istilah yang digunakan menunjukkan lisannya bisa membuat orang lain sakit hati terhadapnya. Tawilul lisan, salitah. Faqala la khaira fiha hiya fin nari. Ini sebuah hadis yang disahihkan oleh Imam Hakim, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan pada wanita itu dan dia terancam dengan neraka, kata Nabi SAW. Sawamah, qawamah, beribadah kepada Allah Azza wa Jal bisiyamiha, beribadah kepada Allah Azza wa Jal biqiyamiha. Akan tetapi ketika seorang wanita ini dia bermuamalah dengan tetangganya, muamalatun sayyi'atun, dengan muamalah yang buruk yang menjadikan tetangganya merasa tersakiti olehnya, walakinnaha tu'dhi jaraha salitatan, Nabi mengatakan la khaira fiha hiya finnar. Tawa'ada bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ma'asyarul ikhwah, karena perbuatan idza ilal jiran, mengganggu seorang tetangga, sampai ancamannya disebutkan oleh Nabi, hiya min ahlin nar la khaira fiha. Seakan-akan tidak ada harganya qawam, sawam yang dilakukan oleh wanita ini. Karena begitulah yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tidak hanya ingin seorang hamba itu menjadi seorang hamba yang taat kepadanya tanpa peduli kepada sesama manusia, terutama kepada orang-orang yang beriman, kepada kaum muslimin. Mau tersakitikah kaum muslimin oleh lisannya, mau mencacikah dia, mau memakikah dia, dia tidak peduli. Allah tidak ingin kepada hamba-hamba yang seperti ini. Tetapi yang diinginkan oleh Allah Jalla wa Ala, seorang muslim itu selalu menjaga dua hal.
menjaga hukukullah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, menjaga hukukul ibad. Di situ ada hak tetangga, di situ ada hak orang tua, di situ ada hukukul muslimin. Dan Allah tabaraka wa ta'ala menginginkan dua hak ini terjaga oleh seorang muslim, baik antara seorang hamba dengan sang pencipta bitauhidi, dengan mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala, beribadah kepada Allah jalla wa ala, menunaikan perintah-perintah Allah azza wa jalla, meninggalkan larangan-larangannya. Dan yang kedua, bagaimana seorang hamba ini menjaga hubungan sesama manusia. Nabi mengatakan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bermuamalahlah engkau kepada manusia dengan muamalah yang baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diberikan motivasi oleh Nabi, diberikan dorongan oleh Nabi, diberikan kabar gembira. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi mengatakan, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat tempatnya nanti pada hari kiamat denganku, kata Nabi, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Siapa di antara kalian yang paling baik akhlaknya? Lisannya jauh dari idza al-muslimin wa syatmihim, jauh dari ucapan laknat, jauh dari ucapan-ucapan yang menyakiti hati orang lain. Ketika dia berbicara, pendengaran yang mendengarnya tidak takut, tidak khawatir, siap mendengarkan apapun yang mereka sampaikan. Dan Nabi mengatakan, bukanlah seorang muslim itu yang suka melaknat, kata Nabi, yang suka mencaci, memaki, merendahkan orang lain. Ini bukan seorang muslim yang baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibn Hibban. Nabi SAW mengatakan, namun didhaifkan oleh sebagian dari kalangan ahli ilm, "Udhkuru mahasina mautakum wa kaffu an masawi'ihim." Sahhahul Hakim. Sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang-orang yang telah mati di antara kalian. Sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang-orang yang telah mati di antara kalian, terutama orang-orang yang punya jasa. Kita sebagai seorang muslim jangan pernah mudah melupakan jasa orang lain. Apa kata Allah azza wa jalla, "Wala tansawul fadla bainakum." Itu di antara makna apa? Udhkuru mahasina mautakum wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian mudah melupakan karunia yang tertebar sesama kalian di antara kalian. Si fulan punya jasa, punya kebaikan, sampaikan kebaikannya, sebutkan kebaikannya, doakan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kadang sebagian orang tidak memandang sedikit pun orang lain punya jasa kepada dirinya, apalagi membalas jasa orang lain dengan kebaikan. Setiap orang berbuat baik kepadanya, begitu berat lisannya mengucapkan jazakallah khair. Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Wala tansawul fadla bainakum." Jangan kalian mudah melupakan jasa yang tertebar di tengah-tengah kalian. Ketika kita menerima kebaikan orang lain, tah berupa hadiah, tah berupa kebaikan-kebaikan yang lain, berusahalah diri kita akan membalas kebaikan itu. Kalau kita tidak sanggup ketika itu, niatkan mudah-mudahan di waktu yang akan datang kita bisa membalas kebaikan orang lain yang telah kita rasakan. Atau ketika kita tidak mampu, minimalnya ucapkan jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Dan bagian daripada kehinaan sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah di dalam risalahnya Iddatus Sabirin, faslun fi taqwiyatid dini. Salah satu ungkapan yang dia sebutkan, di antara poin yang dia sebutkan adalah yaitu tentang membalas kebaikan dengan keburukan. Apa kata beliau? La
yaf'alu hadza illa li'amun nas. Tidak ada orang yang mampu membalas kebaikan dengan keburukan kecuali manusia-manusia yang hina, manusia-manusia yang rendah. Apalagi kebaikan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, memberikan kita segala-galanya, memberikan kita pandangan, pendengaran, penglihatan, penciuman, memberikan kita tangan, memberikan kita mata, memberikan kita kaki, tapi ternyata dibalas dengan berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. La yaf'alu hadza illa li'amun nas, kata Imam Ibn Qayyim. Tidak ada yang mampu membalas kebaikan dengan keburukan kecuali orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina, kata Imam Ibn Qayyim. Maka kalau ada orang berbuat baik kepada kita, balas kebaikannya atau sebutkan kebaikannya. Uzkuru mahasina mautakum wa kaffu an masawiihim, dan berhentilah kalian menyebutkan keburukannya. Berhentilah kalian menyebutkan apa? Menyebutkan keburukannya. Ada seorang imam dari kalangan ahli hadis menulis kitab tentang al-jarah wa ta'dil. Di dalam ilmu hadis ada sebuah disiplin ilmu namanya apa? Al-jarah wa ta'dil. Ini bertujuan baik, menjarah seseorang dan mentakdil seseorang, menyebutkan kekurangannya dan menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Ini untuk dengannya terseleksi hadis Nabi SAW yang dilekatkan pada perawi itu. Misalnya dia berdusta, misalnya hafalannya lemah. Ini bagian daripada jarah. Kalau ta'dil disebut kelebihan-kelebihannya. Dia punya hafalan yang kuat, dia orangnya jujur, dia punya sifat adalah. Dan itu dibolehkan ma'asyarul muslimin karena tujuannya besar, menjaga hadis-hadis Nabi SAW. Ada seorang ulama dari kalangan ahli hadis yang menulis kitab Jarah wa Ta'dil, yang di situ disebutkanlah tentang perawi-perawi, siapa yang kena jarah, siapa yang kena ta'dil. Artinya ketika dijarah itu disebutkan kekurangan-kekurangannya. Dan itu bagian daripada ghibah, tapi diizinkan karena punya tujuan. Tapi ada salah seorang yang mengingatkan beliau tentang bahaya ghibah, sampai-sampai ada yang mengatakan, coba engkau perhatikan, andaikan orang yang engkau sebutkan di dalam kitabmu itu keburukan-keburukannya, kekurangan-kekurangannya, ternyata sekarang dia sedang diberi nikmat, yatamatta'un, sedang diberi nikmat di alam barzah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bisa jadi sebelum dia wafat, dia bertaubat dan tidak ada yang tahu, dan taubatnya diterima oleh Allah Azza wa Jal, kesalahannya diampuni oleh Allah, kemudian di alam barzah diberikan nikmat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sementara sampai sekarang kekurangannya, aibnya masih disebut-sebut. Apa kata seorang imam tadi? Wallahi, andaikan ucapanmu ini sampai kepadaku sebelum kitabku ini aku tulis, wallahi aku tidak akan menulis kitab ini, kata seorang imam tadi. Walaupun itu boleh ma'asyarul muslimin karena tujuannya besar. Dan itu di antara ghibah yang diizinkan. Karena ghibah hukum asalnya haram, tetapi ada sesuatu, ada berapa yang dikecualikan oleh para ulama. Salah satunya contohnya itu ketika menyebutkan tentang al-jarah terhadap ruwatul ahadis, perawi-perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kaffu an masawiihim, dan berhentilah menyebutkan keburukan-keburukan mereka. Ini hadis dikritisi oleh sebagian dari kalangan ahli ilm, tapi maknanya sahih. Kemudian berikutnya, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwullahi wa laysa kadzalika illa raja'a alaihi, muttafaqun alaihi. Sebuah hadis yang datang dari Abu Dzar bahwa dia mendengarkan Nabi SAW mengatakan, man da'a rajulan, barang siapa yang memanggil seorang laki-laki dengan kekafiran, dia mengatakan ya kafir, atau ucapan yang semisal dengannya, atau qala ya aduwallah, atau dia mengatakan wahai musuh Allah, walaysa kadzalik, padahal orang itu tidak seperti itu, padahal orang itu tidak seperti itu, illa raja'ak
alaihi, walaysa kadzalik illa raja'a alaihi, kecuali ucapan itu akan kembali kepadanya. Jadi perkara asyatam wal la'an wat ta'an ini bukan ucapan-ucapan yang ringan, bukan perbuatan yang ringan. Walaysa kadzalik, kata Nabi, kalau bukan seperti itu orang yang dilemparkan kepadanya ucapan-ucapan itu, illa raja'a alaihi, itu akan kembali kepada yang berkata tentang perkataan-perkataan itu. Kemudian berikutnya, ma'asyal muslimin, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas, lamma urija bi marartu biqaumin lahum azfarun min nuhasin yahmisuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula ya Jibril faqala alladhina ya'kuluna luhuman nasi wa yaqa'una fi a'radihim. Ini dalam peristiwa Al-Mi'raj, ketika Nabi SAW diperjalankan ke atas langit menjemput kewajiban salat, kewajiban yang sangat tinggi kedudukannya, maka di tengah jalan Nabi SAW melihat kaum-kaum yang sedang disiksa dengan kukunya masing-masing. Mereka memiliki kuku yang panjang, kemudian mereka mencakar-cakar dadanya, mencakar-cakar wajahnya. Pemandangan yang menakutkan ketika itu dilihat oleh Nabi SAW, yang menjadikan Nabi bertanya kepada Jibril alaihissalam, man haula ya Jibril, siapa mereka-mereka itu wahai Jibril? Apa kata Nabi SAW? Alladzina ya'kuluna luhuman nasi, mereka itu adalah orang yang memakan daging-daging manusia, menggibah. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wa yaqauna fi a'radihim, dan merusak harga diri mereka, kesucian diri mereka. Kemudian berikutnya Nabi SAW mengatakan, sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, Imam Muslim, muttafaqun alaih, dari Ibnu Umar, inna minal kabair syatmur rajuli walidayhi. Qalu ya Rasulullah, wa hal yashtumur rajulu walidayhi? Qala na'am, yasubbu abar rajuli fayasubbu abah, wa yasubbu ummah fayasubbu ummah, muttafaqun alaih. Nabi mengatakan, inna minal kabair, bagian daripada dosa besar, seorang mencerca orang tuanya, memaki orang tuanya. Begitu para sahabat mendengarkan ucapan ini, langsung spontan mereka mengatakan, wa hal yashtumur rajul walidayhi? Mungkinkah seseorang mencerca orang tuanya ya Rasulullah? Ini sesuatu yang tidak tergambar di benak para sahabat. Makanya mereka langsung bertanya kepada Nabi SAW. La yatasawwar fi adhanihim, tidak tergambar sedikit pun. Langsung mereka bertanya kepada Nabi, wa hal yashtumur rajul walidayhi? Akankah mungkin seorang anak tega mencaci maki orang tuanya, merendahkan orang tuanya, mencerca orang tuanya? Kata Nabi, na'am, bisa jadi, kata Nabi. Bagaimana? Yasubbu abar rajuli fayasubbu abah, seorang mencaci maki orang tua orang lain, kemudian dia kembali mencaci maki orang tuanya. Si fulan mencaci maki, dibalas dengan mencaci maki. Kemudian si fulan membalasnya, kemudian dibalas. Berarti dia mencaci maki orang tuanya. Karena sebab caci makinya, orang tuanya dicaci maki oleh temannya. Dan ini bagian daripada syatmur rajul abah. Walaupun bukan dia secara lisan merendahkan orang tuanya, mencaci, mencerca orang tuanya, tapi karena sebab perbuatannya orang tuanya dicaci, orang tuanya dimaki. Dan itu bagian daripada syatmur rajul walidayhi, kata Nabi SAW. Makanya Allah mengatakan, wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu Allah adwan bighairi ilm. Jangan kalian caci, jangan kalian maki yang menyembah Tuhan selain daripada Allah Azza wa Jal, karena mereka akan balik mencaci maki Allah Azza wa Jal. Udah itu penyimpangan, kesesatan, tapi dicaci, dimaki, mereka akan membalas dengan cacian maki terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam,
la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi awil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari jalan Abu Dzar, la yarmi rajulun, jangan sampai seorang laki-laki mencampakkan saudaranya ke dalam kefasikan atau kekafiran. Mudah mengatakan fasik, dan ini bentuk daripada idza dan bentuk daripada syatam, mengatakan kepada saudaranya ya fasik atau ya kafir, illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik, kecuali ucapan itu akan kembali kepadanya kalau saudaranya itu tidak seperti itu. Maka hati-hati ma'asyarul ikhwah, apalagi masalah pengkafiran ini. Madhabu ahli sunnah atau akidah ahli sunnah bukan ringan urusan-urusan takfir. Takfir ini ada dawabit yang disebutkan oleh para ulama. Bahkan sebagian para ulama menulis satu buku tentang apa? Dawabitut takfir ini. Tidak serta-merta seorang yang sudah jelas keislamannya, yusalli ilal Ka'bah, salat menghadap ke Ka'bah, dan para ulama mengatakan la nukaffiru ahlal qiblah, orang yang masih salat menghadap ke Ka'bah kita tidak akan mengkafirkan dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Apalagi dosa yang mereka lakukan bukan dosa yang mengkafirkan. Terkadang dosa yang mengkafirkan ma'asyiral ikhwah itu tidak serta-merta para ulama mengatakan kafir pelakunya. Karena terkadang seseorang itu bisa masuk ke dalam takwil, salah di dalam memahami, ada syubhat di kepalanya, dan mesti dihilangkan syubhatnya terlebih dahulu, bentuk daripada iqamatul hujjah. Dan tidak serta-merta orang yang melakukan perbuatan kafir langsung pelakunya dikatakan murtad dari agama Islam. Tidak serta-merta ma'asyarul muslimin. Apalagi perbuatan yang dilakukan bukan perbuatan kufriyah, hanya mungkin perbuatan kaba'irudz dzunub, kemudian dipanggil pelakunya kafir, maka ini tidak diperbolehkan. Akan kembali kepadanya, kata Nabi SAW. Kemudian yang terakhir di dalam Al-Kabiratul Khamsun, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari yang datang dari jalan Aisyah, la tasubbul amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Jangan kalian mencaci orang-orang yang sudah meninggal, kata Nabi. Fa innahum, sesungguhnya mereka sudah pergi kepada apa yang mereka persembahkan, sudah menerima apa yang mereka persembahkan. In qaddamu khairan fa khair wa in qaddamu syarran fa syarr. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Yang menanam kebaikan dia akan menuai kebaikan, yang menanam keburukan dia akan menuai keburukan, kata Allah tabaraka wa taala. Maka apabila ada di antara saudara-saudara kita yang sudah diwafatkan oleh Allah tabaraka wa taala, dahulunya mereka melakukan keburukan-keburukan, jangan karenanya kita mencacinya, memakinya. Bisa jadi dimaafkan oleh Allah azza wa jalla. Wa taballahu alaihi qabla mautih, Allah menerima taubatnya sebelum dia diwafatkan. Au ghafara lahum dzunubahum, atau Allah mengampuni dosa-dosanya. Allah Maha Pengampun. Kemudian dengannya Allah berikan dia nikmat, Allah berikan dia kebaikan. Tapi manusia masih mencacinya, masih memakinya. Maka Nabi mengatakan la tasubul amwat, kata Nabi. Jangan kalian mencaci orang-orang yang sudah diwafatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Intinya ma'asyara al-ikhwah, musyahidin musyahidat, aziyatul muslimin wa syatmuhum kabiratun min kaba'iril dzunub. Maka hendaknya kita menjaga ucapan-ucapan lisan kita. Jangan sampai lisan kita berucap dengan ucapan yang bisa menyakiti saudara-saudara kita, atau yang secara langsung kita merendahkan, mencerca mereka. Ini bukan seorang muslim kamilul iman, tapi seorang muslim kamilul iman adalah seorang muslim yang selalu lisannya mengetahui kapan berbicara, di mana berbicara, dan seperti apa berbicara. Semoga Allah tabaraka wa taala membimbing kita di atas ilmu dan amal, di atas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina
ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasil TV, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, atas rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa taala, Masjid Al-Hijrah sudah seperti yang antum lihat. Semua itu karena rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa taala. Kemudian karena kerjasama yang luar biasa, partisipasi yang luar biasa dari Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, yang hanya Allah tabaraka wa taala yang tahu dalam partisipasi Anda, yang dengannya Allah tabaraka wa ta'ala wujudkan sebuah niat yang luar biasa dari pencapaian pembangunan Masjid Al-Hijrah di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah dan asrama untuk para santri yang belajar di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Tidak terasa setelah sekian lama kita berpartisipasi, Masjid Al-Hijrah sudah seperti yang antum lihat. Lantai dasar, yaitu basement daripada masjid, alhamdulillah secara struktur sudah selesai, dan sebahagian ruang telah dijadikan tempat sholat dan aktivitas-aktivitas belajar agama. Para santri belajar di dalam masjid, kita melakukan majelis ta'lim, kita melakukan tahfiz Al-Quran, tahsin Al-Quran dan yang lainnya. Itu sudah berjalan lebih daripada 2 tahun, walillahil hamd. Akan tetapi proses pembangunan masih terus berlangsung, ma'asyarul muslimin wal muslimat, dan kita masih membutuhkan partisipasi antum, menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang Allah tabaraka ta'ala berikan kepada kita untuk pembangunan Masjid Al-Hijrah di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah dan pembangunan asrama untuk tempat para penuntut ilmu belajar ilmu agama di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Berikut ma'asyarul muslimin, kita akan berada di dalam masjid yang akan kita lanjutkan proses pembangunannya. Para pemirsa Hasil TV, rahimani wa rahimakumullah, saya sekarang berada di dalam bangunan Masjid Al-Hijrah di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah Pekanbaru. 1 lantai di bawah kita, yaitu basement, yang sekarang kita jadikan sebagai ruang sholat sementara sampai tempat ini bisa Allah mudahkan untuk kita gunakan sebagai ruang sholat. Kondisi seperti yang antum lihat bahwa struktur telah terwujud, alhamdulillah. Butuh untuk pemasangan dinding dan arsitek interior masjid biidznillah azza wajal. Ini akan segera kita laksanakan biidznillah azza wajal. Dan apabila tempat ini telah bisa digunakan untuk ruang sholat, segera kita akan pindah dari basement untuk naik ke lantai dasar ruang sholat, lantai 1 daripada Masjid Al-Hijrah. Tentu membutuhkan, seperti yang antum lihat, masih membutuhkan banyak hal agar bisa digunakan sebagai ruang sholat. Dan ini insya Allah peruntukannya adalah, peruntukan akhir dan finalnya adalah ruang sholat ikhwan. Dan insya Allah ada 1 lagi lantai di atas biiznillahi azza wajal, yang final peruntukannya adalah insya Allah untuk ruang sholat akhwat. Tentu semua ini berjalan dengan proses. Apa yang bisa kita gunakan terlebih dahulu. Kita akan jadikan ini ruang sholat biiznillahi azza wajal untuk ikhwan dan akhwat. Sehingga ketika bahagian daripada ruang akhwat sudah bisa dijadikan tempat sholat, maka kita akan pisahkan lantai ini insya Allah spesial untuk ikhwan dan lantai atas spesial untuk akhwat. Tidak hanya untuk kegiatan sholat, tapi disinilah nanti biiznillahi azza wajal para santri akan belajar. Karena Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, santrinya belajar di dalam masjid. Para pemirsa, rahimani wa rahimakumullah, kalau tadi ana sedang berada di lantai 1 Masjid Al-Hijrah di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, sekarang ana sedang berada di lantai 2 pembangunan Masjid Al-Hijrah. Seperti yang antum lihat situasi dan kondisinya, dan bisa antum saksikan di layar kaca bahwa pembangunan masih terus berjalan. Kita masih membutuhkan pembangunan tiang-tiang dan rooftop. Kedepannya biiznillahi azza wajal, final peruntukan ini adalah untuk ruang sholat sekaligus tempat belajar para penuntut ilmu
akhwat, ruang kegiatan, ruang sholat, ruang kajian, ruang belajar di Masjid Al-Hijrah. Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, seperti yang Anda lihat, pembangunan masih terus berjalan. Scaffolding masih berdiri untuk pembangunan rooftop dari lantai 3 Masjid Al-Hijrah. Bersama Anda, insyaallah tabaraka wa ta'ala, kita akan lanjutkan perjuangan kita menegakkan agama Allah, mewujudkan sebuah masjid, tempat di mana anak-anak kaum muslimin dan muslimat belajar ilmu agama bi'idznillah azza wa jalla. Semua akan dimudahkan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian dari Anda, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, mari infakkan sebahagian daripada rezeki yang Allah berikan kepada Anda dalam rangka fastabiqul khairat, membangun kemuliaan di sisi Allah dengan menginfakkan sebahagian yang direzekikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, anfiq yunfiqillahu alaik. Infakkan hartamu, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan berinfak kepadamu. Rasulullah SAW bersabda, mana qasad sadaqatun min man. Sebuah sedekah tidak akan pernah mengurangkan harta. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad.